Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus. Malam ini kita akan memulai ibadah penghiburan malam terakhir atau malam kedua dari Bapak almarhum Paulus Tjandra. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu pertama, Tiap Langkahku. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, malam ini kami berkumpul bersama di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan menghibur keluarga Bapak almarhum Paulus Tjandra yang ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau cerita dikit ya, beberapa tahun yang lalu Erik ada bilang ke kami tim PI untuk berkunjung ke papa mamanya. Waktu itu saya dengan Pak Aryo ada berkunjung ke rumahnya papa mamanya Erik. Terus tadi saya tanya ke AI ingat nggak ya? Waktu itu Linda sama Pak Aryo pernah ke sana. Dan AI bilang, oh ya ingat 4 tahun yang lalu. Bersyukur ya, AI ingatannya masih bagus ya AI. Nah, waktu itu kami ada berbincang-bincang dan bersyukur sekali saat itu kami membicarakan tentang keselamatan dan lain-lain, dan kami bersyukur bahwa Bapak almarhum Paulus Tjandra, papanya Erik, sudah yakin dengan keselamatannya. Kadang-kadang ya di dalam saat seperti ini mungkin kita bertanya-tanya ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, mengapa Tuhan izinkan terjadi? Beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan mengatakan, jika proses pembentukan Tuhan pada kita sudah selesai dan jika tugas kita sudah selesai, Tuhan akan memanggil kita pulang. Ya, itu akan terjadi pada setiap kita. Malam ini Cik Lili sebagai anggota keluarga akan memberikan sharing ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian.
Pertama-tama atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu datang untuk memberikan dukungan atau penghiburan buat kami sekeluarga. Yang kedua, saya mohon maaf ya jika selama hidup Papa mungkin pernah sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, mohon bisa dimaafkan. Nah, yang ketiga saya mau sharing sedikit tentang Papa. Ya, saya bersyukur ya, sedari kecil kami bertiga sama Papa itu diajak ke gereja, diajak untuk mengenal Tuhan. Dan saya bersyukur ya, hingga sekarang kami bertiga bisa berjalan di jalan Tuhan. Jadi khotbah kemarin saya rasa mengena juga buat saya, bahwa kita harus mewariskan iman kita kepada anak-anak. Hari ini, kedua anak saya mungkin belum terlalu mantap di dalam Tuhan, tapi saya sama Winwin terus mau berjuang supaya bisa mewariskan iman itu kepada anak-anak saya. Kemudian Papa dulu orang yang cukup rohani ya, dia juga pelayanan aktif. Kemudian tempat usaha Papa untuk pembuatan sepatu itu juga digunakan untuk mahasiswa teologi yang bersekolah ya, jadi boleh tinggal di sana. Setelah Papa sakit agak parah ya, mungkin 10 tahun yang lalu, ada diabetes, ada jantung, ada ginjal, kerohanian Papa itu naik turun ya, selalu naik turun. Saya bersyukur ya, adik saya yang kecil, dia selalu telaten, dia selalu video call, nguatin Papa. Papa jangan bimbang, Papa jangan ragu. Mungkin dibanding saya atau Erik, kita jauh banget. Jimmy itu luar biasa. 3 tahun terakhir ini perubahan dia di dalam iman kepada Tuhan, itu membuat nyata gitu, terhadap Papa menguatkan sekali. Kemudian 1,5 bulan kira-kira sebelum Papa enggak ada, Papa sempat kecewa sama Tuhan. Kok kondisinya seperti ini ya, mata tidak bisa melihat, kaki nggak bisa jalan, dia kecewa sama Tuhan. Tapi suami saya Winwin menegur dengan keras, bilang Papa nggak boleh kecewa sama Tuhan. Bahkan dalam kondisi tubuh lemah sekalipun, bahkan tubuh bisa hancur Papa, tapi jangan sampai tinggalkan iman dan kepercayaan sama Tuhan. Papa waktu ditegur dengan keras, saya juga merasa nggak enak. Ini waduh Winwin ini negurnya kok kayak gini, tapi Papa langsung minta ampun sama Tuhan, ampun Tuhan. Ya, seperti itu. Kemudian 10 hari sebelum Papa gak ada, Papa sempat sebut adik Mama yang baru meninggal kena COVID kira-kira 3 bulan yang lalu. Saya ngomong sama Papa, Pak, Awi itu sudah enak di surga Pak, gak sakit Pak, gak menderita lagi. Papa, kalau merasa sudah tidak kuat lagi, Papa berseru sama Tuhan, minta Tuhan panggil pulang. Tapi syaratnya satu Pak, Papa harus di dalam Tuhan. Jangan mau pulang tanpa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kisahnya 10 hari yang lalu, sebelum Papa meninggal. Kemudian 3 hari sebelum Papa meninggal, tepatnya hari Sabtu, saya ini kayak ada suara itu nyuruh saya itu suapin Papa. Sebenarnya itu sudah ada keinginan 1 minggu sebelumnya lagi, tapi saya tahan ya toh. Saya ini orangnya bukan orang yang hangat ya, walaupun mungkin secara hati itu ingin, tapi seringkali apa yang saya inginkan itu sulit saya lakukan. Saya tahu saya harus sabar terhadap Mama, tapi itu tidak mudah ya toh. Saya berjuang untuk itu. Saya suapin Papa hari itu, makanannya habis. Papa waktu itu minum, masuk sedotan ke gelas itu ke mulut, goyang-goyang terus, tidak bisa. Saya coba ya, dia bisa minum. Saya lihat, waduh ini kok sudah parah ya seperti ini. Tapi saya lega bisa suapin Papa saya hari itu. Ternyata setelah hari itu, Papa tidak bisa makan minum. Kondisinya sudah semakin melemah. Bahkan untuk nyedot air itu nggak bisa. Kemudian, ya, sehari sebelum Papa meninggal, Mama itu punya firasat tidak enak ya, karena Papa kotorannya sudah berwarna hitam. Mama untung mengingatkan Papa dengan menelpon cecenya Papa, Pendeta Antonia. Pendeta Antonia mengingatkan lagi, percaya tetap sama Tuhan. Dan juga telepon ke Budwi ya, Budwi itu termasuk hamba Tuhan yang juga dekat sama keluarga kami. Ingatkan jangan lepas kepercayaan sama Tuhan. Seperti itu. Dan hari Rabu jam 5 pagi, Papa berangkat
bertemu Bapa di surga. Ya, sebagai penutup, ya saya berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkan saya itu berproses. Bukan saya aja, Erik berproses dengan Tuhan, Mama berproses dengan Tuhan. Kita semua di sini berproses dengan Tuhan. Dan berproses dengan Tuhan itu tidak mengecewakan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dan semuanya itu akan indah pada waktunya. Hari ini ada banyak teman-teman saya yang tanya, kamu sedih? Ya sedih, tapi saya siap, Mama juga siap. Ya, karena kita sudah doakan lama, Papa harus meninggal di dalam Tuhan. Jangan pergi kalau belum di dalam Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih, selamat malam. Bersyukur atas sharing yang diberikan oleh Cik Lili ya. Sebagai saudara seiman, biarlah kita masing-masing boleh saling mendoakan di dalam pergumulan keluarga kita masing-masing. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Vikaris Bakti Anugrah. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2, Pandanglah pada Yesus. Semua gelap gulitakan, bahagia dan bebas bagimu, terang alammu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari mati kehidupan, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana, percayalah senap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Kepada Vikaris Bakti Anugrah, dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini akhirnya akan tiba juga kepada kami sekalian. Yaitu hari hidup kami berakhir dan kami akan dipanggil oleh Tuhan. Tidak tentu kami siap
Dan tidak tentu kami rela, apalagi kalau yang dipanggil adalah orang yang kami kasihi. Karena itu kami memohon Tuhan memberikan penghiburan kepada kami. Hanya Tuhan saja melalui firman. Dan juga Tuhan menolong hamba Tuhan dalam keterbatasannya untuk membagikan firman Tuhan yang menghibur. Manusia sangat terbatas di dalam perkataan. Manusia sangat terbatas di dalam apa yang dilakukan. Tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang mengerti segala pergumulan kami. Berkati jam ke depan ini kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk melihat dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan bagi kita sekalian dari Amsal 13 ayat 12. Saya akan bacakan Amsal 13 ayat ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kemudian bagian yang kedua yang akan saya bacakan bagi kita sekalian dari Yohanes 11 ayat pertama sampai dengan ayat ke-17. Yohanes 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau ada satu pengharapan
yang paling kenceng kita minta adalah, saya yakin biasanya kalau orang yang kita kasihi itu sakit keras. Waktu orang yang kita kasih itu sakit keras, biasanya doa kita meminta supaya Tuhan menyembuhkan itu jauh lebih kuat daripada permintaan apapun. Kecuali orang itu tidak kita kasih. Orang-orang yang kita kasih yang sakit keras, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh meminta. Bahkan ada orang tertentu sampai bernazar, dia berjanji mau melakukan ini dan itu, asalkan orang yang dikasihi itu sembuh. Saya mengalami hal itu pada waktu almarhum istri saya dipanggil oleh Tuhan. Nah, sebelum dia dipanggil, kami menaikkan banyak sekali doa, meminta kepada Tuhan supaya dia disembuhkan. Itu adalah permintaan yang terus menerus ada. Ya, perasaan kalau dikabulkan bagaimana, kalau tidak bagaimana. Dan perasaan-perasaan yang timbul setiap kali kalau berobat, lalu menemukan setitik harapan, bisa sembuh. Langsung ada perasaan sedikit ada kelegaan. Ya. Kanker stadium 3 kemudian naik ke stadium 4, terjadi penyebaran. Sempat dioperasi, sempat membaik, kemudian menghilang, kemudian muncul lagi. Dan saya sudah pernah dengar yang namanya pasien kanker kalau dia sempat sembuh, itu biasanya cuma relapse, kalau dia sembuh, dia hilang itu cuma sementara saja. Tidak untuk selama-lamanya. Jadi harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang paling buruk yang akan terjadi. Orang kalau sudah memiliki pengharapan, khususnya pengharapan akan kesembuhan, nah, dia akan meminta, dia akan berdoa, dia akan terus menerus. Nah, di dalam kisah yang barusan kita baca ini, Tuhan Yesus punya 3 orang yang dia sangat dekat. Lazarus, Maria, dan Marta. Kita sudah tahu kisah mereka. Lazarus kita dengar kisahnya itu paling banyak dicatat di Alkitab ya di sini. Itu pun secara pasif. Ya, karena dia sudah mati waktu itu. Tetapi Maria dan Marta kita temukan di bagian lain. Kita tahu Marta pernah sibuk sekali melayani Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman. Lalu Maria tidak puas karena Marta tidak ikut. Lalu dia menegur Tuhan Yesus. Kenapa tidak tegur Maria supaya dia bisa ikut melayani? Kemudian Maria yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati tidak lama lagi. Dia kemudian mempersembahkan minyak narwastu untuk meminyaki Tuhan Yesus. Itu adalah hari-hari yang menjelang kematian Tuhan Yesus. Jadi dicatat mereka punya hubungan yang sangat baik. Maria, Marta, dan juga Lazarus. Lalu sekarang kejadiannya waktu itu Tuhan Yesus ada di satu tempat. Nah, ada yang mengatakan nih Betabara. Betabara ini adalah satu tempat setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia pernah ada di daerah dekat situ. Lalu orang mengirim utusan karena dari Betania itu cuma 1 atau 2 mil. Kalau dicatat itu kira-kira ya 1 hari perjalanan kaki lah kalau pada waktu itu belum ada kendaraan. Hanya 1 hari perjalanan kaki. Mereka mau datang kepada Tuhan. Lalu utus orang dan ngomong, Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Lazarus. Nah, kemudian setelah dilaporkan demikian, Tuhan Yesus tidak segera datang. Ayat 5 dan ayat 6 itu memang aneh gitu. Karena dikatakan itu Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi di situ dicatat setelah didengarnya Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada waktu itu, di Betabara waktu itu. Dan kalau kita baca di dalam ayat 17 ayat terakhir, waktu Tuhan Yesus akhirnya betul-betul tiba di sana itu sudah hari keempat Lazarus meninggal. Nah, maka muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Tuhan Yesus, ya ini dugaan kita ya, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus? Nah, ternyata kalau kita baca baik-baik, tidak. Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Dari kalimat-kalimat percakapan-percakapan yang dicatat di Alkitab, Tuhan sayang sama mereka. Tapi pertanyaan kedua, kalau betul Tuhan sayang kepada mereka, kenapa harus tunggu 2 hari lagi? Ya.
Lalu kemudian nanti kalau kita baca terus, waktu Tuhan Yesus ketemu sama Maria dan Marta, yang Marta yang pertama kali ngomong, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah Bapak Ibu, sekarang kita harus hitung waktunya ya. Utusan dari Betania, itu menuju ke Tuhan Yesus di Betabara, itu 1 atau 2 mil, itu kira-kira 1 hari perjalanan. Tuhan Yesus sendiri perjalanan menuju ke sana juga 1-2 hari perjalanan. Ya, satu hari perjalanan begitu ya, 1 hari lah ya. Jadi 1 hari perjalanan utusan itu datang. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus tunggu 2 hari lagi. Baru kemudian 1 hari Tuhan berangkat ke Betania. Jadi pas 4 hari. Maka kalau kita runtut mundur, waktu Tuhan Yesus datang ke sana itu hari keempat Lazarus sudah mati. Pertama kali mereka tiba di Betania ya, Lazarus sudah mati. Kalau mundur kepada hari ketiga, itu berarti hari kedua Tuhan Yesus menunggu, karena dia menunggu 2 hari lagi kan. Lalu mundur kepada hari kedua itu berarti hari pertama Tuhan Yesus menunggu di Betabara. Lalu kalau ini mundur lagi, ini berarti hari pertama waktu si utusan itu datang, ketemu Tuhan Yesus. Dan hari itu mundur 1 hari lagi, si pengutus itu, si utusan itu, waktu dia berangkat, tidak lama kemudian Lazarus mati. Jadi sebetulnya waktu utusan itu datang kepada Tuhan Yesus, Lazarus itu sudah mati hari pertama, sudah mati 1 hari. Sehingga kalau ada yang kemudian mengatakan, oke, yang pertama pertanyaannya apakah Tuhan Yesus tidak sayang kepada Maria dan Marta? Dia sayang. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan Yesus sengaja tunda-tunda menunggu supaya Lazarus mati baru dia datang? Tidak, Tuhan Yesus tidak tunda-tunda. Karena kenyataannya pada hari pertama waktu utusan itu datang, sudah dihitung tadi ya, itu Lazarus sudah mati. Berarti Tuhan Yesus menambah 2-3 hari pun juga tidak akan menambah apa-apa. Iya kan? Memang Marta ngomong, seandainya engkau ada di sini saudaraku tidak akan mati, seandainya. Tetapi Tuhan Yesus ternyata tidak demikian. Lalu muncul pertanyaan ketiga, apakah Tuhan Yesus takut kepada orang-orang Farisi? Nah ini mungkin karena tidak lama sebelum peristiwa ini terjadi, para murid sudah ngomong, mereka baru saja mau lempari Tuhan Yesus. Sekarang balik lagi datang ke sana, itu namanya cari penyakit. Ngapain? Ya, sampai Thomas yang oke, mari kita berangkat. Kita sudah siap mati sama Tuhan. Dia udah tahu resikonya. Kalau ikut Tuhan, balik lagi ke Yudea, ketemu orang-orang Betania itu, pasti mereka orang-orang yang benci sama Tuhan itu bisa dibunuh mati Tuhan Yesus. Jadi kemungkinannya kalau begitu, apakah Tuhan Yesus tidak sayang? Tidak, dia pasti sayang. Apakah Tuhan Yesus sengaja tunggu Lazarus mati? Tidak, karena kenyataannya waktu utusan itu datang, dia sudah mati. Pertanyaan ketiga, apakah Tuhan Yesus takut kepada orang-orang Yahudi? Kalau dia takut, dia nggak akan datang ke Betania. Dia tunggu 2 hari, tapi setelah itu dia datang. Maka jawaban atas pertanyaan ini itu bukan rekayasa kita pikir-pikir yang mana, tapi dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau kita baca ini juga agak-agak aneh gitu. Masa tidak membawa kepada kematian? Nah tapi kalau kita melihat seluruh konteksnya, Tuhan Yesus mau mengatakan akhir dari penyakit Lazarus ini bukan pada kematian, tapi pada kemuliaan Allah. Kematian itu cuma transisinya, tapi kemuliaan Allah itu tujuannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita pegang ayat ini baik-baik ya. Untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kematian itu bukan tujuan terakhir. Tujuan terakhir bukan kematian. Tujuannya ialah kemuliaan Allah. Dan inilah yang Tuhan Yesus sekarang katakan kepada para muridnya. Saya bukan karena takut, saya bukan karena tidak sayang kepada mereka, ya. Saya bukan karena dia udah mati ngapain juga saya datang, bukan.
Tetapi karena memang penyakit itu sengaja untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan atau bahkan membiarkan orang yang dia kasihi, yang melayani dia, mati? Ada tujuannya. Tujuannya bukan ditetapkan sama manusia. Tujuannya adalah dari kemuliaan dia sendiri. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dia sengaja membiarkan. Nah, kemudian kalau kita berpikir, apakah Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan orang seketika? Oh, pernah. Dia pernah menyembuhkan anak perempuan Yairus umur 12 tahun. Dia pernah menyembuhkan anak janda di Nain. Dan itu terjadi seketika, tidak terlalu lama setelah kematian mereka. Tetapi Lazarus sudah mati kan? Ya kalau gitu langsung aja datang, langsung bangkitkan. Kenapa harus tambah 2 hari lagi? Kemudian tambah berangkat perjalanan berikut jadi 4 hari. Kenapa harus begitu? Nah, rupanya di dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, ini mungkin agak mirip dengan beberapa tradisi dari antara kita orang-orang di Asia ya. Saya kurang tahu ya, di Asia mungkin ada yang percaya arwah atau jenazah dari jenazah yang sudah meninggal itu katanya masih berkeliling kan di rumah itu kan. Masih ada dan akan datang balik lagi. Benar gak Bapak Ibu? Saya nggak tahu berapa hari kalau hitungannya kita di Asia atau Chinese atau bagaimana. Tapi kan ada kepercayaan seperti itu kan. Jadi selama berapa hari arwah itu akan kembali. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, mereka percaya arwah dari si Lazarus yang meninggal itu masih ada kemungkinan kembali dalam waktu 3 hari. Tetapi nanti pada hari keempat, tubuh dia itu betul-betul busuk dan sudah hancur. Arwah itu sudah gak mau kembali lagi. Sehingga kalau Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus antara, ya itu hari pertama dia sudah mati, dia datang hari kedua gitu kan. Utusan datang kan hari pertama, dia berangkat, dia tiba hari kedua. Berarti Lazarus masih dalam kematian 2 hari. Atau katakanlah dia berangkat hari ketiga, dia tunda. Ini berarti masih masuk dalam jangka waktunya orang Yahudi yang percaya kalau arwah itu masih bisa balik dalam 3 hari. Sengaja Tuhan Yesus biarkan sampai hari keempat. Sehingga waktu itu tubuhnya betul-betul busuk. Waktu itu sudah tidak ada harapan lagi. Kalau Lazarus bangkit sekarang, ya anak muda sekarang bilang tuh namanya the walking dead. Zombie itu namanya, kalau dia masih bisa bangkit. Sehingga waktu Lazarus kalau dibangkitkan pada hari keempat, itu menyatakan dia sudah betul-betul mati. Dan bagi orang Yahudi sudah tidak ada kemungkinan lagi. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan anak perempuan Yairus langsung seketika, janda di Nain anaknya langsung seketika, orang Yahudi masih bisa ngomong, ya itu belum lewat 3 hari kok arwah masih bisa balik, kebetulan. Tetapi khusus ini sudah menjelang mendekati dengan hari kematian Tuhan Yesus. Dia biarkan betul-betul sampai mati 4 hari. Gak ada kemungkinan lagi Lazarus untuk bangkit. Orang Yahudi sudah tidak lagi bisa ngomong apa-apa. Kalau betul-betul terjadi mujizat Lazarus bangkit, mereka akan mingkem, mereka akan diam. Karena tidak ada kemungkinan lagi. Arwahnya udah gak bisa balik, sudah lewat 3 hari. Tetapi ya Bapak Ibu, kalau kita baca baik-baik nanti, kalau kita baca terus ya, kita akan menemukan setelah Lazarus dibangkitkan sama Tuhan Yesus, orang Yahudi apakah kemudian menjadi percaya Tuhan Yesus? Oh enggak. Bukan cuma tidak percaya, dia bilang gawat ini. Sekarang makin banyak orang percaya sama dia. Agama kita terancam. Kita punya saingan sekarang. Nanti ada imam besar Kayafas yang waktu itu kasih satu nubuat. Kamu gak ngerti, lebih baik 1 orang mati daripada seluruh bangsa mati. Jadi maksudnya lebih baik Yesus Kristus mati daripada seluruh bangsa nanti kita binasa sama orang Romawi. Ini kondisi genting. Jadi setelah Tuhan Yesus membuktikan dia adalah kebangkitan dan hidup, dia bisa bangkitkan yang betul-betul sudah lewat 4 hari mati. Bukannya orang-orang itu bukan cuma tidak mau percaya, mereka mau bunuh Tuhan Yesus. Bahkan nanti kalau kita baca lagi, bukan cuma mau bunuh Tuhan Yesus, mereka mau membunuh Lazarus juga supaya buktinya lenyap. Oh Bapak Ibu, ini keadaan kita sekarang ya. Keadaan kita adalah
Kalau Tuhan sudah menyatakan anugerah, sudah menyatakan mujizat, apakah orang terus mau jadi percaya? Belum tentu. Kemungkinan besar orang akan berbalik lagi. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang waktu ada masalah kesulitan besar, dia nazar sama Tuhan. Tuhan kalau saya sembuh, Tuhan kalau saya Tuhan diberikan ini dan itu, kalau saya sembuh saya akan lakukan ini dan itu bagi Tuhan. Begitu betul-betul dia sembuh, Tuhan, dia udah lupa janjinya. Sorry loh Tuhan, dulu saya khilaf, ngomong keceplosan. Saya tidak bermaksud demikian. Nah ini sekarang orang-orang sudah mengalami. Udah lihat 4 hari mujizat sebelumnya sudah lihat. Itu gak mungkin 3 hari mayat masih ada arwahnya bisa balik kok. Kebetulan. Ini udah 4 hari, bukannya percaya harus dibunuh. Ini bukti semua harus dihilangkan. Orang kalau tidak mau menerima sesuatu, bukti apapun yang diberikan kepada dia akan dia hancurkan. Yesus adalah Tuhan, dia membangkitkan orang mati, betul-betul dari antara kematian. Tapi kalau orang sudah memutuskan dalam hatinya gak mau percaya, dikasih bukti apapun dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Dia akan tolak habis-habisan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, ada kalimat berikutnya lah, Lazarus sudah mati. Memang Tuhan Yesus sengaja mengatakan dia tertidur. Artinya bisa dibangkitkan lagi kalau tidur kan. Dan betul Tuhan Yesus bangkitkan. Lazarus sudah mati, tapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Lebih baik supaya kamu belajar percaya. Pertama untuk kemuliaan Tuhan. Kedua belajar percaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang mari kita tarik lebih dekat kondisinya kepada kita. Mari kita tarik kepada Pak Paulus Chandra. Tadi dari kesaksian keluarga, semua kita sudah dengar, Pak Paulus adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Ya, memang dia pernah kecewa sama Tuhan, tapi Tuhan pasti. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan mencintai Pak Paulus Chandra? Berani kita bilang tidak? Mungkin kita yang tidak, kita bilang karena Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya. Begitu ya. Tapi kalau kita bilang Tuhan tidak mengasihi Pak Paulus karena dia tidak menyembuhkan penyakitnya. Oh Bapak Ibu jangan salah, mari kita baca Lazarus. Apakah Tuhan tidak mengasihi Lazarus? Dia yang kau kasih sakit. Tuhan mengasihi Lazarus, bukan saja penyakitnya tidak dibiarkan sembuh, dibiarkan mati. Nah sekarang apa bedanya Pak Lazarus dengan Pak Paulus Chandra? Sama-sama dikasihi Tuhan, sama-sama dibiarkan tidak disembuhkan penyakitnya. Lalu kemudian, apakah kemudian Lazarus tidak betul-betul mati? Tidak, dia sungguh-sungguh mati. Tapi Tuhan sengaja tunggu 2 hari lagi gak mau datang. Kenapa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Oke, mari sekarang kita berangkat. Baru Thomas bilang, ayo, sudah misi bunuh diri namanya. Mari kita ikut berangkat mati bersama-sama dengan dia. Thomas ini sudah seperti pahlawan, dia sudah siap. Oke lah, Tuhan Yesus mati sebagai rabi, kita ikutan mati. Pasti mati juga kita. Ya sudah, tidak ada gunanya. Dia berangkat saja. Tapi Tuhan Yesus datang ke sana bukan untuk menyatakan hal itu. Nanti kalau kita baca sampai di depan kubur, waktu dia lihat orang-orang itu, Lazarus sudah dalam kubur, sudah ditutup, Tuhan Yesus masgul hatinya. Dia sedih. Dia juga punya perasaan. Dia sedih. Lalu Tuhan Yesus waktu menangis, orang-orang Yahudi lihat betapa sayangnya dia sama mereka. Nah Tuhan Yesus menangis bukan karena Lazarus mati loh ya. Bukan. Karena dia tahu segala sesuatu. Dia rencanakan pas harus 2 hari baru dia datang. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan sengaja baru datang 2 hari kemudian. Ngapain juga, nggak ada gunanya kan. Dia bisa datang hari lebih awal. Dia Tuhan, dia sengaja datangnya diperlambat. Dia atur waktu, dia tuh pas tidak pernah terlambat.
Kenapa dia nangis? Apakah karena dia, ya saya nangis karena saya telat, coba saya datang lebih awal. Bapak Ibu, dalam salah satu film Oscar ya, The Green Mile. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, itu film yang pernah dapat penghargaan. Pemainnya sudah meninggal dunia, Michael Clarke Duncan, badan tinggi besar, orang kulit hitam. Dalam film itu diceritakan dia punya kemampuan supranatural, bisa menyembuhkan orang, bahkan orang yang sekarat bisa dia sembuhkan sebelum dia mati. Lalu suatu saat dia ketemu seorang anak perempuan yang kelihatannya habis diperkosa, berdarah-darah. Dia coba tolong, tapi terlambat. Anak perempuan itu, kalau dia bukan Tuhan Yesus ya, dia punya kemampuan untuk menolong orang menjadi sembuh kalau dalam keadaan luka parah sekalipun, selama belum mati. Tapi waktu dia datang sudah terlambat, dia peluk anak perempuan itu dan dia menangis sejadi-jadinya karena dia tidak berhasil menyelamatkan anak perempuan itu, si Michael Clarke Duncan. Kemudian setelah itu dia menangis, jadi polisi datang di tempat kejadian. Ditangkaplah dia karena dianggap dia yang membunuh. Cerita bergulir, dia dimasukkan ke dalam penjara. Green Mile adalah satu tempat orang akan dihakimi di kursi listrik terakhir. Tempat itu. Lalu kemudian di dalam film itu dia mulai tanda kutip menggunakan kuasa supranaturalnya menyembuhkan sipir penjara yang impoten. Macam-macam. Dia tolong orang, tolong. Akhirnya satu saat ketemu dia si pembunuh anak perempuan itu. Dan cuma dia yang tahu. Si pembunuhnya dan dia yang tahu, dia pembunuhnya. Tapi orang-orang sekitarnya, sipir penjara semua enggak tahu. Dan dia menggunakan kekuatan dia untuk menulahi tanda kutip si pembunuh itu sampai mati. Pembunuhnya mati. Tetapi kemudian dia tetap masuk ke dalam Green Mile. Dan dia masuk ke dalam, mau dipasang itu loh apa? Alat penyetrum listrik di kursi listrik. Jadi kelihatannya ada spons, dipasang air supaya cepat sengatan listrik. Dan kemudian dia akan sengatan listrik diulang 2-3 kali. Ada kalimat terakhir enggak? Seingat saya kalimat terakhir dia mengatakan, maafkan saya. Dan yang saya lihat adalah, maafkan saya bukan karena dia membunuh. Maafkan saya datang kurang cepat. Saya datang terlambat, anak ini sudah mati. Maka orang ini akhirnya tetap dihukum mati, tapi sipir penjara tahu tidak mungkin ini orang terlalu baik. Dia tidak mungkin pembunuh. Dia sembuhkan saya, dia sembuhkan, dia nolong begitu banyak orang. Sipirnya sampai tidak tahan. Kemudian sipirnya sudah orang yang terpaksa, dia harus mengikuti keputusan hukum dari pengadilan. Agak mirip dengan cerita ini. Berbedanya adalah kalau di Green Mile dia terlambat. Di sini Tuhan Yesus tidak terlambat. Dia datang on time. Tetapi dia juga harus mati nantinya. Walaupun dia sudah membangkitkan yang sudah mati. Kalau di Green Mile dia nggak bisa terlambat. Maka dia dihukum mati. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkitkan Lazarus, dia tetap harus dihukum mati. Ini menunjukkan satu hal. Manusia itu jahat. Manusia itu nggak bisa terima kebaikan Tuhan. Nggak tahu diri. Tapi Tuhan tidak mengurangi cinta kasih dia. Dia tetap membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, dan saya yakin itu ya. Untung di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus cuma ngomong, Lazarus keluar. Dia sebut satu nama, Lazarus. Andai kata Tuhan tidak sebut Lazarus, dia cuma ngomong keluar. Zombie semua. Seluruh bumi bangkit semua yang sudah mati. Itu bakal terjadi, nggak tahu kebahagiaan atau ketakutan yang luar biasa. Karena penjahat semua juga bangkit gitu kan. Orang-orang jahat semua sudah mati juga bangkit. Tuhan Yesus cuma mengatakan Lazarus keluar. Betul, Lazarus keluar. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca akhirnya kita menemukan ada yang dibangkitkan cepat, ada yang dibangkitkan 4 hari kemudian. Tetapi kalau nanti kita baca dalam kitab Tesalonika, kita akan menemukan dalam 1 Tesalonika pasal keempat, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia sudah meninggal, sekali-kali kita yang masih hidup yang percaya tidak akan mendahului mereka. Artinya Bapak Ibu dan saya
yang nanti pada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, kalau kita masih hidup, tidak akan mendahului Pak Paulus Chandra. Dia akan pertama kali bersama dengan semua orang lain dulu dibangkitkan. Lalu kita yang masih hidup akan dirubah tubuhnya. Lalu kita akan selama-lamanya bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah sekarang coba kita tarik ya. Yairus anak perempuannya mati. Tuhan Yesus segera bangkitkan. Bagaimana perasaan Yairus? Itu kan seketika ya. Janda Ninain juga begitu. Ya, anaknya dibangkitkan sama Tuhan. Juga pasti ada perasaan senang kan? Nah itu senang karena dibangkitkan segera. Sekarang saya tanya, Lazarus tidak langsung dibangkitkan. 4 hari kemudian baru dibangkitkan. Kira-kira bagaimana perasaan Maria dan Marta waktu Lazarus dibangkitkan? Ada orang-orang yang ngerasa sudah tidak ada harapan lagi, no hope. Tiba-tiba seperti Amsal, harapan yang terkabul tuh memberikan satu penghiburan yang luar biasa bagi orang yang menerimanya. Amsal tadi mengatakan dengan menyenang, ya harapan yang tertunda menyedihkan, tapi harapan yang terpenuhi, waduh. Kalau janda Dinain sama perempuan Yairus, iya kita ngerti. Yang namanya Maria dan Marta itu sudah tidak ada harapan lagi kan. Tapi 4 hari kemudian Tuhan Yesus bangkitkan. Bagaimana perasaan mereka? Ini sudah gak ada harapan dibangkitkan. Jadi sudah mati harapannya dibangkitkan lagi. Nah Bapak Ibu, ini bukan saya yang janji ya. Tapi Tuhan yang janji. 1 Tesalonika pasal 4 tadi. Pak Paulus Chandra ini sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tapi tubuhnya akan dibangkitkan kembali di akhir zaman. Mari kita bayangkan. Kalau yang dalam 1 hari tidak terlalu lama langsung dibangkitkan. Harapan terpenuhi, orang tua senang. 4 hari kemudian meninggal. Saudara-saudaranya senang luar biasa karena harapan sudah mati. Sekarang saya pengen bertanya. Andai kata Bapak Ibu dan saya, khususnya keluarga dari Pak Paulus Chandra, melihat dan menyaksikan Pak Paulus dibangkitkan di akhir zaman, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana perasaan Bapak Ibu yang ditinggalkan, yang punya hubungan yang sangat dekat mungkin dengan kakeknya ini, dengan engkongnya, dengan papanya, mungkin dengan kakak atau adiknya, saya tidak tahu. Kalau 4 hari saja Maria dan Marta berbahagia, bagaimana kalau ditunda lama sampai kita sudah tidak pikir, sudahlah kita udah lupa. Tiba-tiba ketemu lagi. Bapak Ibu pernah kehilangan teman dekat, lalu satu saat entah di mana somehow ketemu di tempat yang tidak terduga. Setelah sekian tahun pikir udah hilang dia, Facebook yang nggak ada, nomor teleponnya nggak ada, sebagainya. Tiba-tiba Bapak Ibu ketemu, gimana perasaan? Happy kan? Wah ini teman dekat saya. Saya senang sekali. Bayangkan sukacita kita nanti waktu kita ketemu Pak Paulus. Tuhan sengaja sekarang dia mau menyatakan kemuliaan dia. Makin lama ditunda, bagi saya ya, kemuliaannya makin besar. Makin lama ditunda, kepercayaannya makin besar. Itu ada 2 tuh. Sengaja, karena ada kemuliaan Tuhan mau dinyatakan di situ. Sengaja, karena ada kepercayaan yang mau Tuhan bangkitkan. Percayakah kita Pak Paulus akan dibangkitkan di akhir zaman? Kayaknya enggak deh Pak, terlalu lama. Saya kemarin baru pelayanan adijasa, anak umur 22 tahun meninggal. Sekarang Pak Paulus 72 ya, beda 50 tahun ya. Ini Pak Paulus mungkin sudah ketemu dengan anak itu di surga, tapi tubuhnya masih menunggu. Selalu yang sedih itu yang ditinggalkan. Yang meninggalkan yang sudah percaya sama Tuhan sudah bahagia di sana. Maka sekarang Bapak Ibu, saya nggak bisa menghibur. Saya cuma mengatakan Tuhan itu membiarkan duka cita karena dia menyimpan sukacitanya untuk waktu yang lama.
Yang dari Tuhan yang bagus itu biasanya tidak pernah cepat. Selalu butuh waktu dan biasanya lama. Kadang-kadang ada yang dijawab cepat. Tapi kebanyakan yang dari Tuhan tuh ada penderitaannya, ada kesulitannya. Tuhan Yesus sebelum memperoleh kemuliaan dia harus mati menderita di kayu salib sedemikian rupa. Nanti baru dia bangkit lagi. Yang dari Tuhan itu gak pernah cepat biasanya. Lazarus 4 hari. Pak Paulus saya gak tahu berapa hari. Tapi dia sudah berkumpul dengan semua orang-orang yang kita kasihi. Dengan istri saya yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dengan semua. Dia sudah berbahagia. Tapi kita masih tunggu berapa hari lagi. Ya kita gak tahu. Seperti Marta kita akan ngomong, Tuhan andai kata engkau selamatkan, engkau sembuhkan dari berapa hari lalu. Dia masih ada sama kami sekarang. Maunya kita. Maunya kita sembuh. Maunya kita segera. Maunya kita kalau bisa enggak 4 hari. Maunya kita kalau bisa 1 jam detik ini juga. Tapi maunya Tuhan tidak. Dia akan biar lebih lama. Kemuliaan dia akan dinyatakan nanti. Dan kepercayaan dia akan berikan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan jelas mengasihi Pak Paulus. Dia menyelamatkan orang yang percaya, mengampuni dosanya, memberikan kepadanya hidup yang kekal. Dan dia jelas tidak punya niat jahat. Dia punya niat untuk kemuliaannya sendiri dan dia mau menolong kita percaya. Dan izinkan saya bertanya, Bapak Ibu, Pak Paulus dikasihi Tuhan. Sekarang dia dipanggil Tuhan yang mengasihinya. Apakah Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus yang Pak Paulus percaya? Yang bukan cuma mengasihi Pak Paulus, juga mengasihi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, buat apa saya percaya? Nanti saya juga bakal mengalami kematian. Oh, jangan salah. Semua yang lain mati. Yesus mati dan bangkit. Yesus membangkitkan orang mati. Saya nggak lihat sekarang, nggak apa-apa. Sekali lagi yang dari Tuhan nggak cepet. Itu kan kamu, ya terserah. Alkitab menyatakan itu, mau percaya mau tidak. Kami nggak bisa memaksakan. Anda mau jadi ateis pun saya sebagai hamba Tuhan saya tidak bisa paksa Anda untuk percaya. Tapi izinkan saya mengatakan di antara semua agama dan kepercayaan tidak ada satupun pendirinya yang berani ngomong akulah kebangkitan dan hidup. Dan cuma dia yang mati dan bangkit naik ke surga. Dan dia yang berjanji aku menyediakan tempat. Cuma Yesus. Silakan cari dalam semua agama dan kepercayaan lain. Dan silakan putuskan sendiri. Ini kalau orang ini pendusta, dia bohong. Satu-satunya megalomania yang gak tahu diri. Tapi dia membangkitkan begitu banyak orang. Memberikan mujizat. Dia tidak terus-menerus lakukan mujizat. Dia kadang biarkan harapan kita seperti tidak ada. Tapi bukan berarti dia nggak ada. Tidak semua yang tidak kelihatan berarti tidak ada. Kita bernapas udara nggak kelihatan. Kita punya perasaan tapi nggak kelihatan. Kita punya kesedihan tidak bisa dipegang. Kita punya Tuhan dan bukan cuma punya Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia, yang menanggung kesalahan, yang mati dan bangkit, yang berjanji. Itu tidak akan berakhir pada kematian. Itu akan berakhir pada kemuliaan Allah. Kematian Pak Paulus tidak berakhir pada kematian. Kematian Pak Paulus berakhir pada kemuliaan Tuhan. Kematian Pak Paulus membawa kita percaya ada kebangkitan dan hidup. Tuhan yang dia sembah, Tuhan Yesus akan membangkitkan dia. Jangan sampai waktu Pak Paulus dibangkitkan, Bapak Ibu dan saya tidak. Karena dia percaya, kita tidak. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan mengasihi kita. Masih ada waktu. Tuhan mengasihi Pak Paulus. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu apabila harapan kami tidak terpenuhi, khususnya doa kami atas orang yang kami kasihi yang sakit keras.
ada kekecewaan, ada sakit hati. Tapi harapan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Tuhan, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam sepanjang sejarah, di dalam Alkitab. Tuhan membangkitkan anak perempuan Yairus, anak janda di Nain. Tuhan membangkitkan Lazarus. Dan Tuhan juga akan membangkitkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi waktunya jauh lebih lama daripada yang kami pikir. Dan seperti Lazarus, tujuannya bukan untuk kami, untuk kemuliaan Tuhan. Dan tujuannya untuk membawa kami percaya. Sekarang kami tahu Tuhan, Pak Paulus sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia tertidur seperti kata Tuhan. Tapi dia akan dibangkitkan kembali. Kami tidak tahu waktunya kapan. Pasti lebih lama daripada yang kami pikir. Tapi Tuhan sanggup. Dan pada waktu itu, sukacita kami akan jauh lebih besar daripada Maria dan Marta. Lebih besar daripada Yairus. Lebih besar daripada janda di Nain. Karena harapan yang kelihatan sudah tidak ada, dikembalikan. Dan Tuhan tidak pernah merugikan kami. Tuhan, Pak Paulus sudah bersama dengan engkau, rohnya, tubuhnya akan dibangkitkan. Tetapi kami di sini mungkin ada yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Kami mungkin masih ada yang menolak dia. Hamba-Mu hanya bisa berhenti sampai di sini. Roh Kuduslah yang menyatakan bahwa betul Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan tidak ada satu orang manusia manapun yang menyatakan hal itu. Tidak ada Tuhan manapun yang menyatakan itu. Kecuali Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami Tuhan. Hiburlah seluruh keluarga. Kuatkanlah mereka. 4 hari dan berhari-hari. Kami memang harus menunggu waktu itu. Tapi kiranya Tuhan menyelamatkan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami orang berdosa. Dan yang pasti mengasihi Pak Paulus Chandra dan sudah menerima dia di surga sekarang. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita menyanyi lagu nomor 2. Seperti Maria dan Marta, mungkin kita ada penderitaan, ada kesulitan, ada kekacauan. Tetapi pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya mulia. Isi dunia akan menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Kita menyanyi ketiga baitnya. Lelah dan kacau jiwamu, semua gelap gulitakan, bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah pada Yesus, oh pandang
janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa, segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita berdoa sekali, kita mengakhiri. Bapa dalam surga, bukan tidak mungkin ada dari antara kami yang lelah, yang kacau jiwanya. Ada yang semua terasa gelap gulita. Kami merasa terikat, tidak ada kebahagiaan. Kami merasa kematian seperti membayang-bayangi kami. Tapi Tuhan, Engkau meminta kami untuk memandang kepada Tuhan Yesus. Dialah yang akan membawa kami dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Dialah yang akan membebaskan kami dari dosa. Dialah yang pasti menggenapkan janjinya, sehingga kami boleh percaya dengan segenap jiwa kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk mengabarkan keselamatan yang dari Kristus ini. Bukan saja yang diterima oleh Pak Paulus, tapi juga boleh kami alami dan boleh kami sampaikan, boleh kami bagikan. Terima kasih Tuhan, hiburkanlah setiap kami, khususnya seluruh keluarga yang ditinggalkan yang berduka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengasihi kami, yang mengerti beban-beban kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Apakah dari pihak keluarga ada hal lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita mengakhiri ya. Kita dapat bersekutu dan kita juga dapat memberikan ucapan bela sungkawa sekali lagi kepada pihak keluarga.